Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ninengah Lydia Damayanti dengan NIM 2013011044 dan rekan saya Aldo Anugrah Simanjuntak dengan NIM 2013011048. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai hakikat pembelajaran dan pendekatan pembelajaran heuristik dan ekspositori. Yang pertama, mengenai hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Nah, selanjutnya, menurut Gagne dalam Warsita, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. Ia mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Lebih lanjut lagi, dalam Warsita menjelaskan bahwa adanya 5 prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran adalah adanya perubahan perilaku dalam diri peserta didik. Yang kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perilaku sebagai hasil pembelajaran meliputi semua aspek perilaku dan bukan hanya satu atau dua aspek saja. Yang ketiga adalah pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan. Di dalam aktivitas itu terjadi adanya tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. Yang keempat yaitu proses pembelajaran terjadi karena adanya suatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Lalu yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri pembelajaran. Menurut Darsono dalam Hamdani, berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Yang keempat, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologi. Yang ketujuh, pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan, yaitu membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa bertambah, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Tingkah laku ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian poin yang ketiga adalah komponen dalam pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan suatu proses, maka dalam proses pembelajaran ada beberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Komponen yang pertama adalah tujuan. Tujuan adalah suatu harapan atau cita-cita yang ingin dicapai
dari pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini telah dipersiapkan oleh seorang guru sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa materi, program pembelajaran tidak akan berjalan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik. Komponen yang ketiga ini mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran ini. Kemudian yang keempat adalah media. Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Dalam proses pembelajaran, kehadiran media mempunyai arti yang sangat penting. Kemudian yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Sanjaya mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses sistem pembelajaran, yaitu faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media, serta faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor guru. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai teladan bagi siswa, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran atau manager of learning. Yang kedua adalah faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Proses pembelajaran ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama. Kemudian yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Misalnya, media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau prasarana adalah suatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Misalnya, jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat adalah faktor lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan, ada dua faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologis. Yang pertama adalah faktor organisasi kelas, meliputi jumlah siswa yang ada di kelas, sedangkan faktor iklim sosial psikologis merupakan keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran heuristik. Heuristik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskaion, yang berarti saya menemukan. Strategi ini berkembang menjadi sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan menjadikan heuriskan ini sebagai acuan. Tekanan utama pembelajaran dalam strategi heuristik adalah yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, latihan keterampilan khusus atau pemahaman. Dan yang ketiga adalah latihan menemukan sesuatu. Pendekatan pembelajaran heuristik ini tentu mempunyai strategi. Macam-macam strategi pembelajaran heuristik yaitu yang pertama, discovery, dan yang kedua, inquiry. Metode discovery atau penemuan diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan sebelum sampai pada generalisasi. Kemudian yang kedua adalah inquiry. Inquiry ini penyelidikan. Metode inquiry adalah metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Pendekatan heuristik ini mempunyai kelebihan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan sekaligus menanamkan sifat inquiry, mencari atau temukan. Arti inquiry adalah penyelidikan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah mendukung kemampuan problem solving atau pemecahan masalah dari siswa. Kemudian yang keempat adalah materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses penemuannya. Selain itu, pendekatan heuristik ini juga mempunyai kelemahan.
antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah pendekatan ini kurang cocok bagi peserta didik yang lamban. Kemudian yang keempat, tidak semua topik cocok disampaikan dengan pendekatan ini. Materi berikutnya adalah pendekatan pembelajaran ekspositorik. Strategi ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dan karakteristik strategi ekspositori ini adalah yang pertama, dilakukan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Yang kedua adalah materi yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal, sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Kemudian yang ketiga adalah, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami, yaitu mengingat kembali materi yang telah diuraikan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi ini, namun tidak berarti proses penyampaian materi itu tanpa tujuan pembelajaran. Sebelum strategi diterapkan oleh guru, maka guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip komunikasi. Prinsip pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang merujuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang atau sekelompok orang. Pesan yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kesiapan. Kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar adalah setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus, manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan, dan tidak mungkin merespon jika tidak memiliki kesiapan. Kemudian yang keempat adalah prinsip berkelanjutan. Proses belajar ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan berlangsung hanya pada saat itu saja, tetapi juga untuk waktu yang selanjutnya. Pendekatan ekspositori ini mempunyai kelebihan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Kemudian kelebihan yang kedua, merupakan strategi pembelajaran yang sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki belajar siswa itu sangat terbatas. Kemudian kelebihan yang ketiga, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang cukup besar. Selain kelebihan, pendekatan ekspositorik ini mempunyai kekurangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hanya bisa digunakan untuk siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Kekurangan yang kedua, tidak bisa melayani perbedaan individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat bakat, serta perbedaan gaya belajar. Kekurangan yang ketiga adalah sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan bersosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir klinis. Kemudian yang keempat, keberhasilan strategi ini tergantung dengan guru. Kemudian kekurangan yang kelima adalah gaya komunikasi yang satu arah menyebabkan kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan suatu materi pembelajaran itu terbatas dan juga bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa terbatas dengan apa yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi dari kami, maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Om Santi 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 Om.